Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, perkenalkan nama saya Nurminani Muhammad. Saya adalah mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fenomenologi. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu fenomenologi, simak video ini sampai selesai ya. Jadi teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari fenomenologi. Apa sih fenomenologi itu? Jadi teman-teman, fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Tujuan dari penelitian ini adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Yang kedua yang akan kita bahas adalah menariknya fenomenologi. 1. Pendekatan subjektif. Jadi, pendekatan subjektif ini maksudnya fenomenologi menempatkan penekanan pada pengalaman subjektif individu. Ini berarti bahwa fenomenologi tidak hanya memperhatikan objek atau kejadian itu sendiri, tetapi juga bagaimana subjek mengalaminya dan memberikan makna padanya. Pendekatan ini memungkinkan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. 2. Penolakan terhadap presuposisi. Penolakan terhadap preposisi ini maksudnya fenomenologi mencoba untuk menanggalkan segala presuposisi atau asumsi sebelumnya mengenai realistis atau objek yang diteliti. Ini berarti bahwa fenomenologi memulai dari awal dan membuka diri pada pengalaman langsung tanpa terpengaruh oleh konsep atau ideologi sebelumnya. 3. Metode deskriptif. Metode deskriptif ini maksudnya fenomenologi menggunakan metode deskriptif yang cermat untuk mempelajari pengalaman manusia. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk menggambarkan secara detail pengalaman subjektif, termasuk sensasi, persepsi, dan makna yang terkait. Metode ini deskriptif untuk membantu dalam menghindari kesimpulan yang terlalu dini atau penafsiran yang terlalu berlebihan. Keempat, pentingnya kesadaran. Pentingnya kesadaran ini maksudnya kesadaran adalah konsep sentral dalam fenomenologi. Fenomenologis percaya bahwa melalui kesadaran, manusia memiliki akses langsung ke realitas. Oleh karena itu, fenomenologi tertarik pada cara kesadaran terbentuk dan memengaruhi pengalaman manusia, serta bagaimana pengalaman ini tercermin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan. Kelima, relevansi dalam berbagai disiplin. Pendekatan fenomenologis telah merangsang minat dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan bahkan seni. Fenomenologi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai aspek pengalaman manusia di berbagai konteks budaya dan situasi. 6. Ada respon terhadap krisis modernitas. Beberapa filsuf fenomenologi seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger menanggapi krisis modernitas dengan menekankan pentingnya kembali ke pengalaman manusia yang konkret dan autentik. Mereka mengusulkan bahwa dengan memperdalam pemahaman tentang pengalaman subjektif, kita dapat mengatasi alienasi dan kebingungan yang seringkali muncul dalam dunia modern.
Jadi itu 6 hal menarik yang ada pada fenomenologi. Keseluruhan fenomenologi menarik karena pendekatannya yang unik terhadap realitas manusia, penekanan pada pengalaman subjektif, dan relevansinya dalam memahami berbagai aspek kehidupan manusia. Studi fenomenologi memiliki dua fokus utama, yakni textual description dan structural description. Textual description berfokus pada aspek objektif dari pengalaman subjek penelitian, yakni manusia, sedangkan structural description berfokus pada aspek subjektif yang lebih mendalam. Pada textual description, aspek ini peneliti akan mencari tahu terlebih dahulu gambaran nyata fenomena tersebut secara mendasar. Misalnya, peneliti ingin meriset tentang pemaknaan etika jurnalisme, gaya hidup di suatu media cetak. Aspek objektif yang dapat berupa pemaknaan etika dari sudut pandang jurnalis gaya hidup tersebut. Hal ini dibutuhkan agar peneliti bisa menyesuaikan sudut pandangnya dan berada pada lingkup diskusi yang sama dengan subjek penelitian. Sedangkan pada structural description lebih fokus pada penilaian serta pendapat subjek mengenai fenomena yang terjadi pada dirinya. Dalam hal ini, peneliti diharapkan mampu mengulik serta memperoleh jawaban terperinci dari subjek penelitiannya. Contohnya, penelitian pemaknaan etika bagi jurnalis gaya hidup di media cetak. Aspek subjektif yang diperoleh yakni bagaimana jurnalis memaknai etika jurnalisme gaya hidup tersebut. Jurnalis sebagai subjek bisa memaknainya dengan memberi penilaian tersendiri. Misalnya etika peliputan berita, apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan. Fokus structural description membantu peneliti mendapatkan hasil riset yang lebih faktual, sebab informasi diperoleh langsung dari subjek atau orang yang mengalami fenomena secara nyata. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah karakteristik fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu satu, deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena, bukan menjelaskan fenomena. Dalam hal ini, peneliti menyelidiki atau mempelajari suatu makna bagi manusia, bukan hanya berasumsi. 2. Reduksi. Reduksi adalah suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda agar minimalisir prasangka-prasangka tersebut tidak mencemari deskripsi atau hasil pengamatan. 3. Esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu, sebagaimana adanya pencarian esensi, tema esensial, atau hubungan-hubungan esensial dalam fenomena apa adanya akan melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imajinasi secara bebas guna untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. 4. Intensionalitas. Fenomenologi menggunakan dua konsep neonis dan neoma untuk mengungkapkan intensionalitas. Intensionalitas mengacu sebagai kolerasi antara neoma dan neosis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Neoma adalah pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan neonis adalah refleksi subjektif atau kesadaran dari pernyataan yang objektif tersebut. 5. Ada keterarahan. Keterarahan maksudnya bahwa apa yang kita teliti haruslah yang kita kenal melalui kesadaran kita. Kalau objek penelitian kita terkait dengan pengalaman orang lain, maka partisipan dalam penelitian harus memiliki pengalaman tersebut dan juga bersedia untuk membagikan pengalaman itu. Peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang akurat dari partisipasi yang tidak memiliki pengalaman tentang objek yang hendak diteliti. Karena itu, terkait dengan pemilihan partisipasi, maka mereka harus memiliki pengalaman dan informasi yang kaya tentang objektif penelitian yang hendak diteliti.
Keenam, ada keunikan manusia. Metode fenomenologi memusatkan perhatiannya pengalaman partisipasipan terhadap setiap manusia memiliki pengalaman yang unik dan berbeda-beda. Manusia memberi arti pada dunianya. Manusia memberi arti pada dunianya atas caranya sendiri. Memahami manusia berarti mengerti pengalaman secara langsung. Metode fenomenologi berusaha untuk memahami seperti apa pengalaman yang dihidupi, bukan sekedar reaksi orang atas pengalaman tersebut. Metode fenomenologi didasarkan juga pada suatu keyakinan bahwa setiap manusia adalah penentuan diri masing-masing untuk menafsirkan dunianya atas cara yang khusus. Adapun beberapa bagian yang perlu dipahami ketika melakukan penelitian fenomenologis seperti 1. Peneliti memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan atau diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. 2. Dalam penyusunan masalah penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan makna bagi sekelompok individu yang mengalaminya. 3. Peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan bracket out. Bracket out dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin fenomena yang dialami secara personal oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti sendiri. 4. Data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. 5. Proses analisis data prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik dan melakukan interpretasi. 6. Masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim secara garis besar berupa deskripsi tekstual tentang apa yang dialami oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurminani Muhammad, pamit undur diri.